Dihya Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, janggut, jenggot perawakan dan usia yang menyerupai malaikat Jibril saat berwujud sebagai manusia. Usai perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beristirahat, datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" Jangan demikian. Para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraizah, dan perangilah mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Bani Ghanem, penduduk sekitar masjid yang dilewati kalau menuju rumah beliau bertanya tentang siapa yang baru saja lewat. Mereka pun berkata, "Telah melewati kami, Dihya bin Kalbi." Dalam riwayat lain disebutkan, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama istri beliau, Ummu Salamah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya itu tentang siapa tamu yang baru datang. Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah komandan tentara, Dihya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu tersebut adalah malaikat Jibril. Inilah kesaksian tentang kesamaan Dihya Al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia. Dihya Al-Kalbi diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Kaisar Romawi, Herakla, secara umum dikenal dengan nama Heraklius, dengan membawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajakan untuk masuk Islam. Surat yang dibacakan di dalam majelis Kaisar Herakla, juga dihadiri Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di Syam, tidak memperoleh tanggapan positif dari pembesar-pembesar Romawi yang hadir. Sedangkan Herakla sendiri melihat adanya kebenaran atas apa yang diserukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah tanya jawabnya yang panjang lebar dengan Abu Sufyan tentang pribadi dan latar belakang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Herakla memanggil uskup Kotailiyah di Syam, Ibnu Natur, yang biasanya menjadi rujukan dalam soal keagamaan, dan juga mendatangkan Dihya Al-Kalbi dalam pertemuan tersebut. Ibnu Natur ini di samping sebagai uskup, juga sahabat Herakla. Setelah mendengar penjelasan Herakla dan juga Dihya, Ibnu Natur membacakan beberapa ayat-ayat Injil, dan akhirnya membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seketika memeluk Islam. Tetapi Herakla sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini walau sebenarnya kebenaran itu makin menguat di hatinya. Tidak ada lain yang menghalanginya memeluk Islam kecuali takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengakui kedudukannya jika ia memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihya Al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan Islam. Pada hari Ahadnya, sang uskup tidak hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat seperti biasanya, padahal orang-orang Romawi yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitupun berulang pada beberapa hari Ahad berikutnya, sehingga akhirnya orang-orang Romawi mengancam untuk membunuhnya jika tidak keluar. Sang uskup, Ibnu Natur menitipkan surat pada Dihya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keislamannya, dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu Ibnu Natur keluar menemui orang-orang Romawi, tidak dengan pakaian gereja kebesaran seperti biasanya, tetapi memakai pakaian putih. Ia mengucapkan syahadat di hadapan mereka sehingga mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup yang selama ini dipatuhi dan mereka dengar dan patuhi nasihat-nasihatnya. Dihya Al-Kalbi yang menjadi saksi langsung peristiwa mengenaskan tersebut.
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyerahkan surat sang uskup, Ibnu Natur untuk beliau. Surat tersebut dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibnu Natur.